Anda kembali bersama kami di Forum Fristian. Tadi sebelum jeda saya katakan bahwa konteks kami kenapa mau membahas ini, bahkan kami beri judul mengenai apakah ini apapun yang dilakukan manuver partai politik, apakah sesuai fakta dan data. Itu yang kita harapkan sebagai, tadi Pak SBY juga mengatakan bahwa kita adalah pemilik kekuasaan yang sebenarnya atau kedaulatan yang sebenarnya yang kemudian kita berikan melalui momen kita menunjuk atau memilih di bilik suara. Saya mau mulai dari Pak Mardhani. Pak Mardhani, ini manuver parpol juga termasuk nanti PKS akan mewarnai nanti sampai 2024 tentu, tapi kepentingan kami itu satu, Pak Mardhani, ini dituliskan di layar, tolong adu fakta dan data gitu. Itu adu fakta dan data. Pak Mardhani, komitmen dari Partai Keadilan Sejahtera sendiri untuk, Bang Hensat bilang kan di salah satu di banyak media sih sebenarnya, sekarang tuh PKS suka ada drama. Benar kan? Wih, iya. Ini kan fakta dan data. Ya, hari ini Henry Satrio mengatakan bahwa PKS itu banyak drama. Itu walkout itu bagian dari upaya untuk meneguhkan sikap kita tolak kenaikan BBM karena masyarakat lagi berat pasca pandemi. Tapi juga disertai data dan fakta kan? Nggak jadi berita, kalau kumpul jadi berita kan message-nya nyampe. Ya. Tapi menjawab pertanyaan, Fris, yang pertama bukan cuma data dan fakta yang harus dikedepankan, tapi dua hal, etika dan logika. Ya, kayak etika tadi nyun sewu. Kami apresiasi Pak SBY, Mas AHY, tetapi tetap ada etika. Kita mau ngeritik Pak Jokowi, ya sebaiknya tidak dari perspektif subjektif, harus ada objektivitasnya. Jadi etika. Makanya ada tuh sekjen yang tiba-tiba PKS nolak ini bandingin sama Depok, kekecilan gitu kan. Sekjen yang mana nih? Sekjen yang mana? Sekjen Rifki tuh gitu. Gitu kan. Kalau buat kami ya nggak apple to apple gitu. Nanti akhirnya ada junior kami yang jawab, datanya cukup kuat dibandingkan dengan yang Solo segala macam. Monggo. Jadi siapa memercik air di dulang akan kena wajah sendiri. Jadi PKS dua dasarnya, etika dan logika. Harus etika. Makanya tadi saya bilang kayak misalnya gini, komunikasi sama PDIP kami jalan kok. Saya diajak oleh Presiden Ahmad Sayhu datang ke DPP PDIP, datang saya. Dan saya kagum. Ini maksudnya nggak bisa jadi PKS sama PDIP berkoalisi di 2024? Tentu. Boleh jadi kita berseberangan, tapi walaupun berseberangan kami silaturahim. Ya, dan saya nyeletuk ketika Mas Hasto bilang DPP PDIP cuma ada 17 orang. Wow, 17. Bu Mega yang pertama, Pak Hasto yang kedua, Mbak Puan yang ketiga, terus cuma 17. Buat saya sangat lean, bagus. Saya jadi saksi juga, teman-teman PDIP, kalau di Komisi 2 banyak yang datang, padahal jumlah dia 12. Yang datang bisa 7, 8. Wow, keren nih PDIP. Sampai saya nyeletuk, kalau PDIP masih disiplin gini susah juga ngalahin PDIP gitu. Walaupun tergantung. Kalau nanti salah pilpres buat saya teori tadi belum tentu benar, Londri ya. Jadi etika. Salah calon ya, maksud saya secara etika saya apresiasi. Tapi bahwa bro sorry kita beda jalan. Nah, ente punya jalan. Kayak saya selalu teriak kepada nyun sewu teman-teman yang Pak Prabowo dan lain-lain. Seluruh partai dan orang-orang pendukung 02 dulu Pak Prabowo ya harusnya jadi oposisi karena proposal pembangunannya kami beda dengan proposal pembangunannya Pak Jokowi. Formatnya beda, paradigmanya beda, tiba-tiba sebagian ada yang nyebrang. Buat saya secara etika PKS tidak benar. PKS tetap ya itu etika. Logikanya ya kita buat data, kita buat sampaikan. Setahu saya pribadi nggak pernah tuh nyerang partai-partai lain. Kalau ke Pak Jokowi tegas karena beliau presiden, beliau memegang anggaran 2.000 triliun, 4 juta ASN, TNI, Polri, segala macam. Wajar kalau kita awasi. PKS tegas menyebutkan diri sebagai oposisi. Seringkali bahkan bukan 72 saja, 81 kita itu kayak Undang-Undang Cipta Kerja. PKS sendirian gitu loh, nggak masalah gitu loh. Lebih ada Demokrat kami lebih senang, kalau ada yang lain lebih senang lagi. Biar yang dipentingkan bukan PKS-nya saja, tapi kebijakan itu bisa dikontrol karena power tend to corrupt. Ini berarti yang dikritik adalah kebijakannya, bukan personnya. Bukan personnya. Oke, kalau Pak Suhardi itu harapan kami fakta dan data, mau manuver politik, mau kampanye, mau strategi politik, tapi tolong fakta dan data, Pak. Iya, kami memiliki fakta dan data yang jelas. Ya,
Apalagi kalau ingin membandingkan antara SBY dengan Pak Jokowi. Lagi-lagi balik lagi gitu ke perbandingan masa ini ya. Ini kan begini. Berarti dijawab dulu nih, kenapa Demokrat membawa narasi di publik harus membandingkan antara masa pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak SBY? Kenapa? Iya, begini, supaya rakyat tahu lah. Supaya rakyat tahu bahwa apa karya. Karena begini, kalau tidak dibandingkan, ya tentu kita tidak bisa menilai. Dengan demikian, maka kita harus melihat, katakanlah seperti celah fiskal. Ya, pada saat Ibu Mega dulu memberikan kepada SBY itu rasio utang itu 57%. Ya, kemudian Pak SBY turunkan menjadi 24,7%. Dengan celah fiskal yang begitu bagus, Pak Jokowi bisa ngutang sekarang kan? Iya. Nah sekarang sudah 41%. Warning lagi. Kami Partai Demokrat ingatkan, hati-hati. Karena ini akan membebani masa depan. Membebani presiden ke depan, karena sudah 41%. Ini data bagus. Iya. Jadi kalau tidak kita berikan data seperti itu, membandingkan seperti itu, ya susah juga. Dengan demikian, maka kita harapkan bahwa pemerintah ke depan itu, kalau celah fiskalnya bagus, kondisi sosialnya bagus saat ini, stabilitas pertumbuhan ekonominya bagus, maka akan enak pemerintah ke depan siapa menggantikan Pak Jokowi. Tapi kalau kondisi fiskalnya sempit, ya angka kemiskinannya tinggi, ya stabilitas politiknya tidak bagus, maka akan menyusahkan juga pemerintah ke depan. Olehnya itu warning-warning seperti sebagai partai oposisi kami sampaikan kepada pemerintah sekarang, hati-hati. Supaya legasi diingat, ya, supaya legasi diingat. Jangan legasi negatif yang diingat nanti oleh pemerintah berikutnya. Warning-warningnya akan disertai fakta dan data. Iya, fakta dan data. Jangan sampai kemudian ruang publik kita diisi oleh hoax gitu ya, atau berita bohong. Bang Rifki, karena saat ini posisinya berbeda dengan Partai Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera, PDIP menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah. Komitmen yang sama juga kami harapkan sebenarnya dari publik untuk menggunakan fakta dan data, mau kampanye, mau strategi pemenangan, itu dilakukan kini dan nanti. Iya, kita hadir di sini kan karena pernyataan Pak SBY. Ya, karena Pak SBY mendengar dan mengetahui pemilu 2024 itu bisa dilaksanakan dengan curang. Karena itu kalau kita kembali kepada tema, ya kita tunggulah nanti Pak SBY sebagai politisi intelektual menyampaikan fakta dan data. Kalau harus membanding-bandingkan, ya, saya khawatir kita itu nanti jauh dari etika. Pada akhirnya kita ini sebenarnya sudah baik-baik 10 tahun ini. PDI Perjuangan bersama Pak Jokowi membangun keadaban politik yang cukup baik. Kita mencoba membangun kesantunan politik yang cukup baik. Kita tidak pernah menegasikan siapapun, termasuk Pak SBY yang tentu punya kontribusi terhadap kita semua, ya, pembangunan nasional ini. Kalau mencoba membanding-bandingkan data, ya tentu setiap rezim punya rasionalisasi pengambilan kebijakan. Kami misalnya, kenapa harus membuat rasio utang kita meningkat? Tentu tidak adil kalau hanya dibandingkan dengan rezim masa lalu. Kita harus melihat konteks kekinian, bagaimana negara-negara lain juga menghadapi krisis ekonomi yang tidak mudah. Bagaimana kemudian kita mampu bertahan, kita mampu survive, bukan hanya dalam konteks kesehatan, tapi ekonomi dan sosial kita. Dan kita dihargai. Kita sekarang masuk dalam negara-negara dengan pencapaian ekonomi yang luar biasa di dunia. Kita menjadi presidensi G20 pada tahun ini. Dan karena itu saya kira, sekali lagi saya menghimbau agar mari kita kedepankan keadaban politik. Respons yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap berbagai kritik terhadap pemerintah itu adalah tanggung jawab moral kami. Termasuk di narasi Pak SBY dan Pak Ahy ya? Itu adalah tanggung jawab moral kami. Sebagai partai pemenang pemilu, sebagai partai yang menempatkan kadernya di pemerintahan, menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, agar narasi-narasi yang dibangun itu adalah narasi-narasi yang berbasis objektivitas. Kami justru mengajak semua elemen agar objektif melihat sesuatu. Sepanjang itu objektif, PDI Perjuangan tidak pernah akan lari untuk beradu argumen, mempertanggungjawabkan kebijakan, dan menyatakan diri bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil semata-mata hanya untuk taat kepada konstitusi, NKRI, dan kepada rakyat. Kalau narasinya sekarang objektif atau tidak? Sulit membangun objektivitas karena tidak ada fakta dan data. Jadi saya pikir, sekali lagi, kalau ini diteruskan, ini membangun kampanye yang degradatif terhadap kualitas pemilu tahun 2024. Itu justru kekhawatiran Anda? Iya, dan itu
kalau kita tanya kepada banyak pihak, mendengar apa yang disampaikan oleh Pak SBY, tentu sebagian pihak akan bertanya di mana curangnya, bagaimana cara curangnya, dan seterusnya. Boleh jadi sebagian akan berpersepsi akan curang. Tapi kalau kemudian kita laksanakan pemilu dengan fair, tapi kemudian kita giring bahwa pemilu nanti hasilnya pasti curang, itu kan mendegradatifkan pemerintahan ke depan. Dan saya kira itu tidak pada tempatnya kita teruskan. Saya ingin Pak SBY, Mas AHY, menjelaskan kepada publik di mana curangnya. Kita masih bisa melakukan pembenahan-pembenahan regulasi, pembenahan operasional terhadap pemilu yang akan kita selenggarakan. Ini barang belum kita laksanakan. Jadi terlalu jauh kemudian membangun argumentasi-argumentasi yang saya kira, mohon maaf, mohon ampun, ini bisa saja menyesatkan persepsi publik. Itu ada kekhawatiran itu. Jadi saya kira itulah Bung Rifki. Saya kira yang mana menyesatkan publik itu. Itulah positifnya penyampaian Pak SBY memberikan early warning kepada kita supaya pemilu nanti berkualitas. Hati-hati. Ini kan ada setiap pemilu ada potensinya untuk beda lah pernyataannya kalau itu. Kalau itu Pak SBY cukup bilang, mari kita semua kawal jaga pemilu ini, setiap tahapan diawasi betul. Ini beda. Dan Pak SBY bilang ini akan curang. Jadi saya pikir orang akan berpikir ini tone-nya negatif. Nah, justru tone-nya sangat positif, Rifki. Kenapa? Karena itu nggak masuk media kalau gitu. Iya, memberikan kepada kita semua pelajaran. Iya, baik itu kepada penguasa, karena kan penguasa punya segala-galanya. Penyelenggara pemilu dan masyarakat supaya hati-hati. Pemilu ini diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat mandiri dan nasional. Itu amanat konstitusi. Kata mandiri itu berlaku untuk seluruh penyelenggara pemilu, KPU beserta jajaran, Bawaslu beserta jajaran, dan DKPP. Tidak ada satupun yang berhak melakukan intervensi. Dan kalau ada intervensi itu, jangan-jangan pada masa lalu pernah dilakukan intervensi. Kami tidak berminat dan tidak berselera melakukan intervensi. Karena itu adalah pelanggaran terhadap konstitusi. Iya, dan saya kira juga partai politik punya... Parpol enggak oligarki ya? Oh iya, parpol punya karena tadi data disampaikan Pak Mardhani. Iya. Tetap ingin menjaga agar kekuasaan itu dalam genggaman, sehingga kebijakan-kebijakan yang keluar lebih pro elit bukan pro rakyat. Itu data tadi sudah ditunjukkan tadi sering dibahas. Kemudian kenapa Pak Suwardi sedikit lagi? Parpol punya kedudukan yang sama di dalam pemilu. Apakah itu PKS, PDI, pemerintah maupun partai bisa oposisi. dicurangi dan bisa mencurangi dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana penyelenggara pemilu supaya tidak diintervensi oleh penguasa ada dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Mantan peserta pemilu semua, partai politik. Sama-sama kedudukan kita. Kita ini caleg semua. Yang bisa mengintervensi itu siapapun bisa mengintervensi. Bukan hanya partai penguasa. Partai tidak penguasa dalam kompetisi yang terbuka, Bung Hensat. Semua bisa melakukan intervensi di tempatnya masing-masing. Pertanyaan ini moral politik mau kita kedepankan atau tidak? Itu yang paling penting supaya berkualitas pemilu kita. Yang penting, memang media dan civil society mengawasi. Karena kemarin ada yang lucu. Ketika fit proper test anggota KPU Bawaslu. Belum selesai fit proper test, namanya sudah keluar. Dan exactly the same. Semua nama yang keluar itu kepilih juga. Jadi wajar kan kalau publik bertanya, ada apa ini? Gitu. Itu indikasi-indikasi kecurangan menurut Anda? Diduga, patut diduga? Menurut saya kalau kan KPU ada 7, Bawaslu ada 5, tapi ternyata sama semua gitu kan. Ya jadi sesuatu wajar kalau publik hati-hati atas ada intervensi gitu. Ada yang kemudian mempertanyakan itu maksudnya. Karena hasilnya sama. Padahal kita lagi fit proper test. Menyebar tuh. Saya bilang kalau nanti hasilnya sama, berarti oligarki bermain. Ternyata sama gitu kan. Ini kayak main ini nggak tuh? Main apa tebak-tebakan nggak tuh? Bisa jadi sama. Kita sampai sekarang masih mencari itu di Komisi 2 siapa yang kemudian bukan membocorkan, tapi kemudian mensimulasikan nama. Dan kebetulan 7 nama itu saya dan Bang Mardhani mengalaminya. 7 nama itu emang bagus kok. 5 nama itu emang bagus kok gitu. Jadi ada yang lain. Yang punya kami nggak lolos. Karena kalah suara kan wajar, ini demokrasi bos. Oke, terakhir kepada Bung Henry Satrio dari tadi diam saja ya, karena saya tidak tahu haus atau bagaimana ini karena kita 90 menit berbincang. Tapi saya mau ingatkan lagi karena tadi ada suka ngubah-ngubah judul kami gitu ya. Ini manuver parpol memanas, ada adu fakta dan data. Nih dari perspektif Anda, nih kampanye bakal makin memanas. Masing-masing tentu punya strategi pemenangan yang disebutkan tadi kan. Strategi
sebagai pemenangan. Tapi bagaimana kemudian kami publik bisa disajikan data dan fakta, jangan sampai kemudian ada hoax di ruang publik kita. Apalagi oleh politisi atau sekelas negarawan gitu ya. Jadi Narik nafasnya dalam-dalam itu saya ngeri sekali. Luar biasa. Jadi sebetulnya gini, dalam itu. yang pertama ya, apa yang disampaikan oleh Pak SBY menurut saya bukan hal baru. Itu perbincangan di berbagai warung kopi, perbincangan orang-orang gitu ya, perbincangan semuanya karena memang mengalami satu persatu hal-hal yang semua yang diperbincangkan oleh Pak SBY. Seperti tadi yang saya katakan kan sudah ada yang menyebut ini, sudah ada yang menyebut itu. Bahkan kemudian Partai Demokrat mengalami hampir saja dikudeta gitu ya. Terus kemudian politik buah bambu belah bambu gitu. Terus yang tiba-tiba ketua umumnya diganti, terus pemerintah pura-pura nggak tahu gitu-gitu kan. Semua hal itu sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu hal yang lumrah yang terjadi di lapangan gitu. Bahkan apa yang disampaikan bapak-bapak di sini tentang potensi-potensi kecurangan yang katanya dilakukan oleh penyelenggara, misalnya kemungkinan besar itu juga jadi rahasia publik kan. Waktu 2019 misalnya kedai kopi melakukan quick count, itu kan juga didapat hal-hal yang lucu-lucu dan seru-seru itu di daerah dan sudah dilaporkan juga ke Bawaslu gitu. Jadi artinya tidak ada yang istimewa dari apa yang disampaikan oleh Pak SBY karena sudah menjadi hal yang terbuka sebenarnya di publik, tinggal bagaimana mengakui dan diakuinya aja oleh para pemain-pemain atau para peserta pemilu ini. Konteksnya untuk publik ketika menjadi penonton menyaksikan situasi seperti ini? Ya pada saat kita sebagai rakyat yang selalu dicari hanya 5 tahun sekali dari jam 7 sampai jam 1 siang itu kan dicari untuk ngasih suara kan, itu aja kita dicari itu. Nah kan kita melihatnya siapapun nanti yang terpilih ya bekerjalah dengan baik dan benar gitu kan. Kalau kemarin pemimpinnya adalah kita, ya kalau negara mau lebih baik nanti 2024 pilih pemimpin yang lebih dari kita, kan gitu teorinya mudahnya. Nah jadi menurut saya Fris, kalau kita bicara data dan fakta, para bapak-bapak partai politik ini paham bagaimana menemukan yang asli dan yang tidak asli. Kalau saya sehari ini di TVRI diundang oleh Fris bicara tentang fakta dan data, ya saya tinggal mengajak penonton TVRI untuk cek websitenya kedaikopi.com. Itu ada fakta dan datanya. Iya. Dan banyak sumber lain, yang bisa tersedia di internet. Saya kedai kopi, jadi saya ngomongnya itu. Oke. Tapi terima kasih sudah mengingatkan kami semua, bapak-bapak, Bang Rifki, Bang Hensat, Pak Suhardi dan juga Pak Mardhani. Ini menjadi bagian dari fungsi media untuk mengawal kami membawa narasi ini untuk adu fakta dan data supaya sama-sama yang nonton ini jadi tahu besok-besok mau ada Bang Henry Satrio ngomong, Google dulu ini benar apa enggak gitu. Atau cari lagi ke yang lain. Bang Rifki ngomong, Google dulu ini benar atau enggak. Pak Mardhani, Pak Suhardi ngomong, kita Google dulu. Atau tanyalah ke media-media lain. Ini jadi pembelajaran buat kita untuk tidak langsung percaya atau kemudian kita skeptis sedikit dan kemudian mencari. Kenapa? Sudah katanya TSE sudah itu episode berapa yang lalu di Forum Christian. Kami sudah membahas itu. Saya mau ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyaksikan kami. Yuk kita kawal pemilu kita ya. Selamat beristirahat buat Anda. Salam sehat selalu. Saya Christian Grich. Sampai jumpa.